Halo semua. Kita sering mendengar Muslim berkata bahwa Quran adalah wahyu yang diturunkan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi lewat malaikat Jibril yang ditemukan di Gua Hiro. Mereka berkata bahwa Quran terjaga keasliannya, tanpa campur tangan manusia, tidak pernah berubah sejak diturunkan kepada Muhammad, dan Al-Quran di seluruh dunia sama, hanya karena ada satu ayat di dalam Quran yang menyatakan bahwa Quran dijaga oleh Allah, yaitu Al-Quran surah 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami dalam kurung pula yang memeliharanya. Namun, benarkah demikian? Nah, pada video ini, kita akan belajar tentang sejarah Quran yang selalu berusaha disembunyikan oleh para ustadz. Oke, kita mulai aja ya. Nah, menurut tradisi, Muhammad mulai menerima wahyu pada tahun 610 sampai ketika dia meninggal pada tahun 632. Pada tahun 644, 12 tahun setelah Muhammad meninggal, pada zaman dinasti Rasidun di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman, Al-Quran mulai dikumpulkan dan dikanonisasi. Pengumpulan dan kanonisasi Quran oleh Utsman diperkirakan selesai pada tahun 650, 18 tahun setelah Muhammad meninggal. Setelah Al-Quran versi Utsman ini selesai dikanonisasi, dia memerintahkan untuk membakar semua materi Quran lainnya, baik berupa salinan lengkap maupun berupa potongan kecil. Dia juga memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran yang baru dikanonisasi itu dan disebarkan ke beberapa provinsi. Nah, tentunya, pertanyaan pertama yang timbul adalah, kenapa Al-Quran baru dikumpulkan setelah Muhammad meninggal? Kenapa bukan Muhammad yang mengkanonisasi Quran? Bukankah Nabi Muhammad yang dipercayakan Quran? Kenapa Allah tidak mengutus Jibril untuk berkata kepada Nabi terakhir, "Hei Nabi, ini ayat yang terakhir ya." Yang disebut Nabi terakhir itu Muhammad kan? Apakah Utsman adalah Nabi? Apakah Utsman pernah mendapatkan mandat dari Nabi untuk mengkanonisasi Quran? Siapa Utsman dan kawan-kawannya, sehingga mereka yang menetapkan bahwa inilah Quran yang benar, yang lainnya bukan dan harus dibakar? Al-Quran versi Utsman ini sama persis gak dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kalau para ustadz itu mau jujur, jawabannya adalah tidak. Itulah sebabnya disebut Al-Quran versi Utsman, bukan disebut Al-Quran versi Muhammad. Dan berdasarkan sumber-sumber hadis yang dipercaya oleh umat muslim, setidaknya ada dua ayat yang hilang. Seharusnya ada di Quran, tetapi sudah tidak ada lagi di Quran yang dipegang oleh muslim sekarang ini. Yaitu ayat tentang hukum rajam dan ayat tentang menyusui pria dewasa. Kita bahkan tahu dari hadis bahwa ayat-ayat tersebut tidak ada di dalam Al-Quran karena hilang dimakan binatang. Jadi, berdasarkan hadis aja, sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran surah 15 ayat 9 tidak dapat dipercaya. Karena kenyataannya, Allah tidak mampu menjaga ayat Quran dari hilang dimakan binatang. Nah, Al-Quran versi Utsman inilah yang dipercaya sama persis dengan Al-Quran yang dipegang oleh muslim zaman sekarang. Tetapi, kenyataannya juga tidak begitu. Al-Quran bahasa Arab yang digunakan di Indonesia saat ini disebut Al-Quran versi Hafs An-Nasim yang dimodifikasi oleh komite profesor dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tanggal 10 Juli 1924, bukan Al-Quran versi Utsman. Kenapa disebut Quran versi Hafs, bukan disebut Quran versi Utsman? Karena memang ada perubahan dari Quran versi Utsman ke Quran versi Hafs. Kalau tidak ada perubahan, tidak perlu ganti nama jadi Quran versi Hafs. Al-Quran versi Hafs ini adalah Al-Quran yang paling populer atau yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahkan, banyak muslim yang mengira bahwa Quran versi Hafs ini adalah satu-satunya versi Quran yang ada di seluruh dunia. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Wars yang populer dari Maroko sampai Algeria. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Kalun yang populer dari Libya sampai Tunisia. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Al-Duri yang populer di Sudan. Dan masih banyak Al-Quran bahasa Arab versi lainnya. Semua Quran itu berbahasa Arab dan semuanya diklaim sebagai Quran yang asli, tidak berubah sejak diturunkan kepada Muhammad oleh masing-masing pembacanya. Teman-teman muslim yang sudah tahu bahwa ada Al-Quran versi lain selain yang mereka pegang, biasanya masih tetap mengklaim bahwa Al-Quran tidak berubah sejak zaman Muhammad. Mereka berkata bahwa versi-versi lain itu hanya qiraat, hanya berbeda dialek, tidak berbeda makna, sudah begitu sejak zaman Muhammad. Mereka berkata begitu karena ada ditulis di dalam hadis bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad dalam 7 ahruf. Kebanyakan muslim, terutama yang awam, menyangka bahwa 7 ahruf ini artinya adalah 7 dialek. Namun masalahnya, seharusnya saat ini tidak ada lagi 7 ahruf karena sudah dikanonisasi oleh Utsman menjadi 1 dialek, yaitu dialek Quraisy, dan yang lainnya sudah dibakar kan? Selain itu, saat ini ada lebih dari 30 versi Quran berbahasa Arab, bukan hanya 7. Jadi, kenapa dari satu Quran versi Utsman bisa jadi banyak versi di zaman sekarang? Coba teman-teman yang muslim jawab. Kalau teman-teman mau menjawab dengan jawaban Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek, coba sebutkan 7 dialek itu apa aja. Dialek Quraisy. Lalu, yang 6 lagi dialek apa aja? Nggak tahu kan? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu 7 qiraat yang sebenarnya, saya mau menunjukkan bahwa perbedaan antara Al-Quran versi Hafs dengan versi Wars bukan hanya berbeda cara bacanya, tetapi juga beda makna dan beda arti. Ini adalah tabel contoh beberapa perbedaan antara Quran versi Hafs dan Wars. Saya tidak akan bacakan. Kalau teman-teman memang mau tahu, silakan pause video ini untuk baca sendiri ya. Perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh, dan ini baru perbedaan antara versi Hafs dan Wars. Belum perbedaan dengan versi Kalun, versi Al-Duri, dan versi-versi lainnya. Oke? Nah, sekarang apa aja 7 qiraat itu? 7 qiraat itu adalah Nafi Al-Madani, Ibn Kathir Al-Maki, Abu Amir Ibn Al-Ala, Ibn Amir Ad-Dimaski, Asim Ibn Abi An-Najus, Hamzah Az-Zayyat, dan Al-Kisai. Ketujuh nama ini adalah 7 orang pakar Quran yang disebut Qori. Mereka hidup pada abad ke-7 sampai abad ke-8. Mereka mempunyai sekolah dan mempunyai Quran versi mereka sendiri. Mereka adalah 7 orang yang paling terkenal dari sekian banyak orang yang punya sekolah dan Quran sendiri pada zamannya. Quran versi mereka ditetapkan berotoritas bukan oleh Allah atau oleh sang Nabi, tetapi oleh Abu Bakar Ibn Mujahid yang hidup pada abad ke-9 melalui buku karangannya yang berjudul Kitab As-Sabah fi Al-Qiraat. Jadi, kalau ada yang berkata bahwa versi Quran yang ada sekarang adalah 7 qiraat yang sudah ada sejak zaman Muhammad, orang itu sedang berdusta. Karena tidak ada satupun dari 7 orang itu pernah bertemu Muhammad. Muhammad sudah lama meninggal sebelum mereka lahir. Nah, kalau kita perhatikan, nama Hafiz, Waras, Qalun, dan lainnya bahkan tidak ada di dalam 7 nama itu. Kenapa bisa begitu?
Karena mereka adalah murid 7 orang itu. Hafs adalah murid Asim, Waras adalah murid Nafi, Qalun juga adalah murid Nafi, dan seterusnya. Murid-murid dari 7 sekolah Quran itu, masing-masing juga mengarang Quran versi mereka sendiri. Jadi, Al-Quran yang ada pada teman-teman yang muslim sudah berapa kali mengalami perubahan? Dari Al-Quran versi Muhammad berubah menjadi Al-Quran versi Utsman pada tahun 950-an. Dari Quran versi Utsman berubah menjadi Quran versi Asim pada zaman dinasti Umayyad tahun 700-an. Dari Quran versi Asim berubah menjadi Quran versi Hafs pada zaman dinasti Abbasid tahun 700-an juga. Dari Quran versi Hafs berubah menjadi Quran versi Kairo pada tahun 1924.